sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama dengan katakan amin. Kemudian Shalom. Shalom. Saudara siap diberkati, amin. Amin. Luar biasa. Buka bersama dengan saya Yohanes 2 ayat 23 sampai dengan 25. 3 ayat luar biasa. 3 ayat yang memberkati saudara dan saya. Yohanes 2, 23 sampai dengan 25. Kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini. Yohanes 2, 23 sampai dengan 25. Di layar monitor ada ayat-ayat firman. Saudara yang kesulitan menemukan ayat-ayat firman, saudara bisa lihat di depan dan kita bisa memulai pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sudah sampai di sana semuanya, amin. 3, 2, iya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Saya sangat terkejut dengan ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Saudara, bisa saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus sendiri tidak percaya kepada saudara, apalagi yang kita harapkan. Kalau Tuhan Yesus tidak percaya kepada saudara dan saya, apalagi yang kita bisa harapkan. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, bersama dengan Dia kita cakap menanggung segala perkara, amin. Amin. Kalau Dia tidak beserta dengan kita, dengan kekuatan apa kita akan menghadapi persoalan dan masalah kita? Oke? Hanya bersama dengan Dia kita cakap. Saudara, Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah orang-orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji? Dengan kata lain, kita bisa berjalan bersama-sama, kita bisa menjalin hubungan sama-sama, kita menjadi suami istri. Semuanya itu karena ada kesepakatan satu dengan yang lain. Tak mungkin jalan sendiri-sendiri. Dan kalau kita jalan sendiri, Tuhan jalan sendiri. Saya berkata, wih, dunia ini sungguh sangat menakutkan. Tapi kalau kita bersama dengan Dia, sesukar apapun masalah kita, bersama dengan Dia, kita cakap menanggung segala perkara. Amsal 10 ayat 22 berkata dengan sungguh sangat indah. Firman-Nya berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita tahu berkat kita datangnya daripada Tuhan. Jangan saudara berkata berkat kita datang dari bos kita, berkat kita datang karena intelektual kita, karena kehebatan kita, tapi berkat kita datangnya sumbernya dari Dia. Okay? Dan sekarang kalau kita balik, Dia kalau sudah tidak mempercayakan lagi hidup, Dia sudah tidak mempercayakan lagi berkat, Dia sudah tidak lagi mempercayakan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Siapa yang kita andalkan? Biang keroknya siapa? Masalahnya siapa? Kita lihat ayat 23. 23 ya. Tunggu dulu sebentar. B. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang ada, yang diadakannya. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda. Banyak orang percaya, kenapa melihat tanda-tanda? Banyak orang percaya, kenapa? Karena melihat mujizat yang luar biasa. Maaf, saudara datang ke tempat ini. Apa yang menarik perhatian saudara datang ke Tiberias? Bukan gereja, ke Tiberias khususnya. Apa yang membuat kita tertarik untuk datang ke tempat ini? Karena di tempat ini ada kuasa Allah yang luar biasa. Amin. 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 Buta yang lumpuh, yang tuli, yang mati bangkit, luar biasa. Tapi Tuhan berkata, kau sudah percaya karena melihat tanda-tanda, kau sudah percaya karena melihat mujizatku. Tuhan baik, tapi maaf, aku tidak bisa mempercayakan hidupku, aku tidak bisa mempercayakan diriku kepada engkau. Ini yang luar biasa, dan saya takutkan saudara ada di tempat ini, saudara percaya luar biasa Tuhan kita. Buletin dengan luar biasa, ada tertulis bagaimana jamahan kuasa Allah bukan sekedar dulu. Ini adalah Allah yang sama, Allah yang hidup dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bisa maaf saudara,
Kemudian dia berkata, aku tidak kenal kau. Aku tidak mempercayakan kepada saudara dan saya hidupku. Tuhan berkata, saudara jangan berkata, dan saya diaduin sama di beda kami memuliakan kok seperti itu. Di sini lihat. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Sia-sia ibadah kita. Sia-sia ibadah kita. Dan sekiranya saya mau mengklirkan hari ini supaya benar-benar kita di tempat ini kita pulang penuh dengan berkat. Amin. Amin. Dan kehadiran kita tidak supaya tidak sia-sia. Kita meluruskan karena Tuhan mau saudara lebih diberkati lagi. Amin. Amin. Dan yang gara-garanya karena apa? Mujizat tadi. Karena saudara salah melihat mujizat tadi. Apa sih mujizat? Mujizat adalah perkara-perkara yang spektakuler, yang unbelievable, yang tidak pernah kita sangka, kita pikirkan kok bisa, yang sembuh, yang sudah parah kok bisa sembuh, yang mati kok bisa bangkit. Jadi tanda-tanda seperti itu, apa sih mujizat? Saya mau katakan saudara, sikap baik-baik, mujizat itu tidak kekal. Mujizat itu tidak abadi. Maksudnya kalau sudah disembuhkan nanti bisa sakit lagi, Pak. Bukan sakitnya orang ini sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Bukan berarti besok dia sakit lagi, karena mujizat itu tidak terus permanen. Bukan itu maksud saya. Lazarus, so firman Tuhan berkata, Lazarus bangkit tidak? Apakah dia tidak mati lagi nanti? Mati. Dia mati. Jadi mujizat itu tidak kekal. Mujizat itu tidak kekal. Kedua, mujizat itu, saudara, itu daya tarik. Mujizat itu daya tarik. Tapi jangan stop sampai di situ. Mujizat itu daya tarik. Begitu kita terima mujizat yang luar biasa, kita cukup diam dan berkata, iya luar biasa. Saudara mungkin bosan. 13 tahun saya menantikan keturunan. Istri saya tidak bisa hamil. Padahal saya tidak perkasa, amin. Amin. Tapi 13 tahun sudah ngelebur, nggak ada hasilnya. Saya punya uang, saya punya segala-galanya. Maaf, bukan saya menyombongkan diri, kenyataan saya mampu untuk membayar dokter yang mahal sekalipun. Dari seperti itu, Jakarta nggak bisa, Singapura, intimidasi buatan, Hong Kong, Cina, sampai terus ke Amerika. Sampai step yang terakhir untuk saya tidak lakukan adalah bayi tabung. Kenapa? Bayi tabung tidak boleh, karena apa? Kita yang merencanakan 1, 2 jadi seperti itu. Untuk saya tidak melakukan. Dan saat seperti itulah saya ketemu dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhir bulan, cuman nggak lebih dari 1 bulan, istri saya hamil. Luar biasa. Dari hal seperti itu, saya yang terbiasa menggunakan intelektual saya mengevaluasi. Timbul satu statement dari saya begini. Untuk orang-orang yang tidak percaya, saya berkata begini. Kamu kerja? Iya. Kamu jadi pegawai? Iya. Apakah kamu yakin kalau kamu kerja di situ, akhir bulan kamu dapat gaji? Dia bilang, saya yakin. Kalau kamu kerja dengan sangat giat, kamu dapat bonus. Saya yakin. Kalau begitu, kerja terus. Tapi kalau kau kerja, nggak yakin akhir bulan kau dapat gaji, kerja giat tidak dapat bonus, saya berkata, berhenti. Tolong kau. Siapa yang mau kerja nggak dapat gaji? Siapa yang mau udah bersusah payah nggak dapat bonus dan tidak diperhatikan? Pergi keluar. Amin. Saya kembalikan. Kalau kau sudah beribadah kepada Tuhan Allahmu dan sudah melakukan seperti apa yang Dia inginkan, tapi waktu kau punya problem, Dia tidak bisa nolong saudara. Untuk apa ibadah sama Dia? Kadang-kadang seperti itu. Kurang apa saya? Meja sampai licin aku latih. Terus buang sial dengan burung berapa ribu. Supaya apa? Istri hamil. Apa hubungannya burung dengan istri saya? Tapi itu saya lakukan. Kenapa? Karena kepinginnya punya anak. Saya kepingin. Yang saya penasaran adalah kamu punya anak itu seperti apa? Cakep ya seperti bapaknya, nakalnya seperti mamanya. Ini tidak bawa, gitu loh. Harus dibawa kita balik. Karena dia nggak ada ya kita ngomongnya gitu aja ya Pak ya. Kalau
berkata begini, kalau kau sudah punya anak, konsepmu berbeda. Sampai setelah kau kerja, pulang melihat anak, capekmu hilang, gitu loh. Penasaran gua. Penasaran, kepingin melihat cakepnya kayak gimana gitu. Ya bukan kau penasaran sih, bener kau cakep tuh kau lihat. Kalau cakep ganteng luar biasa, amin. Ini bilang lagi. Saya ibadah, saya kerja bakti, saya melakukan segala sesuatunya. Dan terjadi, saya tidak dapat apa-apa. 13 tahun dengan uang yang saya miliki, tidak dapat apa-apa. Tapi begitu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala kutuk-kutuk rokok-rokokan, interpekok air, semuanya pokoknya gua ingat gak ingat, boleh gitu. Mungkin Pak Mariaji juga bingung gitu, banyak kali gitu loh. Dalam nama Yesus Kristus, saudara, saya tidak pernah ingat kapan dan waktunya. Tapi yang pasti, akhir bulan, istri saya, bukan saya hamil. Saya bilang saya hamil. Istri saya hamil. Saudara, kalau saudara tahu waktu keadaan itu, ekonomi saya lagi seperti ini, saudara. Ini secara kita orang-orang dewasa, suami. Kalau kau lagi dikejar-kejar hutang dengan debt collector, apakah punya gairah? Apakah punya gairah? Itu yang saya rasakan. Telepon berbunyi, saya nyingus ketakutan. Karena apa? Debt collector. Bisa mulai pakai obat dari Cina, dari Tiongkok. Nggak bisa. Yang bisa kenapa? Bayar utang, nggak mulai. Itu karena telepon kering itu langsung mulus gitu loh. Padahal telepon apa? Buat anak saya, tapi udah mulus dulu. Mending keluarnya apa? Nggak ada yang keluarin, cuma mulus aja. Itu yang saya rasakan. Dari situ saya bisa melihat siapa sih Yesus itu? Siapa sih Yesus itu? Di situ saya ubah. Tadinya saya rajin ke sana, saya ubah, saya cari dia. Sebelum saya datang kepada Tuhan, 4 kali saya ibadah, kali yang kelima atau kali yang keempat, saya baru berani untuk didoakan. Karena saya lihat di sini orang Kristen bergila semuanya gitu. Tepuk tangan, gak ada yang nangis, gitu loh. Dan saya malu sekali karena apa? Saya takut orang kenal saya, takut orang terkenal. Saya masuk. Begitu mereka sedang nyanyi, angkat tangan dan berdiri. Kan kalau sudah berdiri, saya lewat kan tidak ada yang kelihatan saya siapa, kan gitu kan. Daripada duduk begini, datang terlambat lagi. Orang begini. Saya malu. Dan hari Minggu merupakan hari luar biasa. Saya jadi raja. Waktu saya belum benar-benar kenal Tuhan. Waktu istri saya belum hamil. Istri saya orang Kristen, saya orang Buddha, dia Katolik. Hari Minggu dia takut berbuat salah. Kalau saya salah sedikit, nggak ke gereja. Jadi dia ngalah gitu loh. Ambil ini, gitu loh. Dia akan menjadi istri dan jadi pembantu juga. Karena tujuannya satu, supaya saya ke gereja. Begitu saya ke gereja, ayo kenapa? Masih berbagian, dia pada diri dulu, Saya ingat sekali, yang saya benci itu Pak Simeon Yunus. Dulu suaranya, tidak kali suaranya pas-pasan yang nggak ada nadanya, yang ada televisinya. Haleluya, kudakan. Bego begini ya. Saudara sumpah kenapa saya gitu. Tapi karena saya punya keperluan supaya hamil. Terserah mau ngomong apa, terserah mau muji-muji biarin aja gitu. Sampai nyanyi pun dia nggak jatuh, itu takut diketahui sama dia. Tapi begitu istri saya hamil, saudara, istri nggak bisa kemana-mana karena agak sedikit bagaimana gitu. Mulai saya bilang, turun di rumah, aku ke gereja sendiri. Luar biasa. Aku cari siapa dia yang lebih daripada dokter dunia. Aku cari dia. Sampainya aku jatuh cinta, akhirnya jadi raja koordinator saya.
Senin sampai dengan Sabtu, kalau Tiberias ada, selalu saya ada di sana dan selalu saya koordinator di situ. Luar biasa, muka raja koordinator dia. Wendy ini, Damala, bunga semua sampai kemana pun saya pengen cari dia, saya pengen tahu dia. Dan dari situ tanpa saya sadari, Tiberias bilang begini, semua koordinator harus kuliah. Terpaksa saya kuliah. Ini kan saya udah pernah bilang kan, waktu dulu sama istri saya bilang, itu udah gila kan, dan dulu kan saya bilang orang-orang ini ngapain gila-gila gitu. Saya jatuh cinta, saya berkata, mama, aku mau jadi MC. Dia bilang apa? Udah tua ngaca. Udah tua. Biarin yang muda-muda aja, lu masih belum aja di situ. Jadi nggak mungkin ya, udah ya 40-an waktu itu. Begitu kabarnya dia bilang, semua koordinator kuliah. Wah, saya sudah cita, saya bisa kuliah. Daripada saya tanya gitu, kok mau jadi pendeta? Ngaca. Daripada kalau dibilang 2 kali ngaca gitu, diam aja. Dari situ saya tidak tahu, memang sesungguhnya ada potensi yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Keluarga saya diberkati, saudara diberkati. Amin. Mujizat kulit, mujizat bungkusnya, mujizat. Tapi itu bukan goalnya. Goalnya adalah melalui mujizat itu engkau melihat isinya. Amin. Amin. Karena yang penting itu isinya, bukan mujizatnya di kulitnya. Saudara, maaf ya saudara. Saudara jangan angkat tangan. Saudara datang dengan problem, saudara datang dengan masalah. Saudara datang ke tempat ini mau cari mujizat atau mau cari Tuhan? Jangan jawab ya kalau malu. Kalau kau cari mujizat, kecewa. Tapi kalau kau cari Tuhan, pulang bawa mujizat. Matius 7 ayat 21 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan saudara ditambahkan. Amin. Katakan bersama dengan saya, angkat tanganmu. Aku datang bukan sekadar mencari mujizat, tapi mencari pribadi yang bisa membuat mujizat. Itu benar bagi Tuhan. Amin. Amin. Yang menjadi masalah adalah kita datang seringkali mencari kesembuhan, mencari mujizat. Loh kok Bapak kok enggak? Kenapa sinis dengan mujizat dan kesembuhan dan sukses berhasil, saudara? Aku juga mau uang kok. Oke? Saudara mau praktek, mau di itu apa? Uji? Gak apa-apa. Pulang ibadah kasih uang, pasti saya ambil. Pasti saya ambil, gitu kan? Perlu kok, semua orang perlu. Tapi ingat, berkata dari susah payah tidak akan menambahinya. Kita dahulukan dia, kita akan berhasil. Amin. 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 Jadi hari ini yang pertama adalah, kalau dia tidak besar dengan kita, siapa kita ini? Kita tak bakalan bisa apa-apa. Tapi kalau dia ada bersama dengan kita, masalah sebesar apapun, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dia akan melihat hal-hal apa saja sih yang membuat dia tidak bisa mempercayakan hidupnya. Dia tidak bisa mempercayakan harta yang di dunia untuk kau kelola, harta di dunia untuk kau pakai dan kau miliki. Oke, hal-hal apa saja? Kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Ayat ke-25, maksud saya, maaf. Ayat ke-25, dia bahasnya. Yohanes 2 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi fokus Tuhan itu beda. Saudara boleh datang ke tempat ini, bukan apa yang dilihat oleh mata yang dilihat oleh Tuhan, oke? Tapi apa yang tidak dilihat oleh mata, yaitu hatimu, itu yang dilihat Tuhan. Hari ini mungkin kau berkata kau datang ke tempat ini dan mungkin kau berkata gini, ya namanya juga orang Kristen, hari Minggu harus ibadah, ya datanglah ke tempat ini. Saudara, jangan memenuhi tempat ini dengan dirimu, oke? Kau pulang tidak akan diberkati.
Tapi kalau kau datang dengan membuka hatimu, saya berani jamin bukan 100%, 1000% kau pulang pasti diberkati. Bukan dengan tubuh kita, tetapi dengan hati yang haus dan lapar. Bagaimana kau bisa melihat kuasa Allah yang luar biasa? Kenapa Tuhan tidak bisa mempercayakan? Karena fokusnya kita beda, fokusnya kita salah, fokusnya kita tidak sama. Kita melihat yang kelihatan, Tuhan melihat yang tidak kelihatan. Disitulah poinnya. Oh, ada kuasa mujizat, saudara. Maaf saudara, ada kuasa yang luar biasa. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, dan tanda-tanda itu kau saksikan. Yang lumpuh, yang tuli, yang buta, yang kusta, yang mati bangkit. Oke, kata luar biasa. Oke, dan kau berkata, oh haleluya. Sekarang pertanyaan dibalik, kalau kau tidak melihat tanda-tanda itu, apakah kau tetap bisa berkata haleluya? Oke, ada kuasa mujizat luar biasa. Engkau berkata, haleluya Tuhan luar biasa, amin. Maka kau datang ke tempat ini. Tapi kalau saya balik, kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, dan yang ada cuma ada firman Tuhan yang berjanji, Ia tidak pernah meninggalkan engkau, apakah kau akan datang ke tempat ini? Setelahnya, engkau melihat cuma satu, mujizat yang luar biasa. Tapi Tuhan mau lebih dalam lagi, karena kita tidak mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan. Saudara, seringkali kita kecewa dengan apa yang kita lihat. Kita lihat, kita belajar hari ini pagi ini, amin? Amin? Amin. Udah makan pagi? Udah kan? Oke, kalau belum, mall ke depan. Oke, kita lihat, kita belajar. Seringkali begini. Salah pengertian karena keterbatasan intelektual kita. Seringkali terus keluar apa? Ini bersungut-sungut dan kecewa dan berkata, mana? Kenapa? Kenapa? Kita tidak mengerti. Maaf ya, saya ulang lagi kesaksian. Ada bocah kecil di pinggir pantai. Kita lihat dia sedang menggali lubang di pasir. Terus kita tanya gini, Dek, ngapain kau? Lagi gali sumur, Om. Terus ngapain gali sumur? Saya mau air laut saya keringin masuk ke dalam sumur ini. Kau akan berkata apa? Dan ini keluaran dari rumah sakit gila di mana ya? Bagaimana mungkin air laut bisa kita keringin dengan masuk ke lubang yang kita buat? Itulah maksudnya. Otakmu tuh mengatur sebesar ini. Dan bagaimana kau bisa mengerti otaknya Tuhan yang begitu luar biasa untuk kau masukkan ke dalam otak sebesar ini? Yang mungkin yang kita bisa lakukan cuma satu, percaya saja. Dia tidak pernah gagal. Aku tidak tahu masalah dan problemmu, dan kau tidak pernah mendapatkan jawaban kenapa ini terjadi. Hari ini kita mulai belajar dari sudut pandangan yang berbeda. Siap? Amin? Kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 7. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang bawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Perhatikan, negeri ini dia tunjukkan negeri itu ini. Oke? Negeri ini. Abraham sudah sampai belum? Ini. Sudah ini. Tapi kapan dapatnya? 16 Pak. 16. Ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Dewa. Ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Berarti ini udah di tempatnya. Tapi kapan dapatnya? Nanti 400 tahun lagi kau akan dapat ke sini. 400 tahun kembali kau akan dapat. Kemudian kau alami perbudakan dulu. Saudara, kau lihat. Coba pelan-pelan begini. Abraham diberkati. Bram, sini Bram, kata Tuhan. Kau lihat ke langit. Bisa ngitung bintang. Berapa banyaknya, dan seperti itulah keturunanmu. Amin.
Amin. Amin. Kenapa sih Tuhan sudah berkata keturunannya banyak, akan memberikan tempat ini buat si Abraham, tapi kenapa ngasihnya mesti 400 tahun dulu? Kenapa mesti diperbudak dulu? Dibudak nggak digaji, nggak dibayar. Kenapa mesti seperti itu? Di sini kita mulai mengevaluasi, dan kalau kita tidak mengerti berkata gini, Tuhan kejam dia. Dia mau memberkati, oh haleluya. Tapi dia nyiksa dulu. Dia nyiksa supaya kita diperbudak 400 tahun, kemudian nggak dibayar, dan baru kita dikasih. Pernah mikir nggak sih, kenapa Tuhan harus menyiksa dan kata kutip 400 tahun dulu? Kenapa harus 400 tahun dan harus jadi kerja itu diperbudak seperti itu? Karena jawabannya luar biasa. Pikiran positif dan pikiran negatif, salah fokusnya. Percaya saja Tuhan kita baik. Amin. Amin. Kenapa seperti itu? Saya ilustrasikan seperti ini. Oke. Apalah namanya coba Pak? Narto. Toto Punarto. Oh, Toto aja lah Pak ya. Oke. Pak Toto. Pak Toto. Ya kan seperti Abraham sudah cukup umurnya Pak ya. Oke. Pak Toto. Aku punya otoritas Pak. Jakarta aku berikan buat Bapak. Amin Pak? Amin. Bapak punya istri berapa? Istri satu Pak ya? Punya anak berapa Pak? Satu. Istri? Dua. Orang gitu kan? Istri satu. Oke? Istri satu, anak satu. Oke? Oke? Saya bilang sama Pak Toto, Jakarta saya kasih buat dia. Sudah punya gambaran? Kalau hari itu juga otoritas langsung serah terima dikasih, siapa yang akan ninggalin di Cinere Pak? Anak? Oh anak. Terus yang tinggal di Glodok siapa Pak? Yang tinggal di Ancol siapa Pak? Oh bapak di Glodok, istri di Ancol, anak di Cinere. Terus yang di Bekasi, Jakarta mana dia? Di Blok M siapa Pak? Jakarta begitu luas, pusat, selatan, utara, barat. Dia punya istri satu, punya anak satu. Otoritas bilang, aku berikan ini kamu, kamu. Tapi kenapa tidak diberikan sekarang? Kenapa harus tunggu 400 tahun dulu? Tapi kan Bu, kenapa? Belum banyak anak. Kita nggak ngerti ya? Belum banyak. Bapak bagaimana puasain di Ancol? Istri sendiri Pak, masuk angin Pak. Kamu gambar Pak ya? Yang di Cinere hanya satu anak Bapak. Apakah semua dunia ini Jakarta ini kosong? Anak dia satu, dikerumutin begitu banyak sama preman. Lagi muda. Karena kita nggak pernah punya gambaran seperti itu kan? Tuhan tahu. Tapi pikiran kita nggak dapat. Udah ngasih nyiksa lagi. Teganya gitu lah. Tapi kita tahu hari ini Dia punya rencana yang lebih indah. Amin. 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 Kemudian bagaimana? Terus, Pak, kenapa harus 400 tahun Pak? Kerja roti jadi budak kan nggak dibayar. Siapa bilang nggak dibayar? Kita lihat 13, Kejadian 15 ayat 13. Kejadian 15 ayat yang 13. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Kok nggak ada ayat yang kata mereka akan ambil uang juga di rumah rampasan itu, mereka akan memberikan uang? Ayat 14 ya, 14 sama. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan bawa harta benda yang banyak. Tuhan nagih. Pembayarannya di belakang, bukan di depan. Dia adil. Amin. Jadi jerih payah kita itu diperhitungkan. Dia tahu air mata mau ditampung dalam khilbatnya Allah.
Mungkin kau berkata, mana Tuhan, doaku sepertinya langit ini tembaga dan tanah ini seperti besi, nggak bisa terus ke sana. Saudara, dia tahu. Kita mau lebih tahu lagi. Kau tidak mengerti rencana Tuhan. Bukan apa yang dilihat oleh manusia, tapi kenapa aku diperbudak? Dia akan memberikan aku ini, dia akan memberikan aku ini. Kenapa, dan kenapa? Saudara, nggak ada selesainya. Percaya sajalah. Oh, Tuhan tidak pernah terlambat tepat pada waktunya. Amin. Lihat keadilan Tuhan. Kembali kepada 16. Lihat keadilan Tuhan luar biasa. 16. Oke. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Artinya sudah Abraham, Ishak, Yakub, terus keturunan 12 suku kan. Ada Yusuf di sana kan. Sampai Musa. Oke. 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Keempat itu artinya 4 keturunan yang 140 tahun kemudian. Kau akan kembali ke sini. Sebelum kedurjanaan orang Amori itu belum, sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Artinya apa? Orang Amori itu jahat luar biasa, tapi Tuhan masih panjang sabar memberi kesempatan. Bertobat sampai batasnya untuk 400 tahun makin bejat dia. Firman Tuhan berkata apa? Waktu itu masuk ke sana, bunuh, matiin semua, jangan ada satupun yang hidup. Dia baik luar biasa, tapi dia juga disiplin. Oke, dia kita berkata apa? Sebelum 400 tahun kita berkata apa? Tuhan mana sih Tuhan? Tuhan, orang begini jahat, Tuhan kenapa kau tidak lihat? Kenapa kau tidak tahu? Kenapa Tuhan? Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dia panjang sabarnya. Amin. Amin. Dari sudut pandangan yang seperti apa? Sudut pandangan manusia terbatas. Kita terbatas. Kita tidak bisa mengerti pikiran Tuhan. Percaya saja. Dia tidak pernah terlambat tepat pada waktu. Amin. Jadi kalau saudara, daripada saudara dapat masalah terus bersungut-sungut dalam setiap aspek kehidupan, ingat, kalau untuk mengatasi supaya kau tidak bersungut-sungut, misalkan waktu kau ditekan di dalam pekerjaanmu dan kau berkata, mana pembelaan Tuhan? Bos saya kurang ajar. Saya ditekan. Orang-orang ini adalah orang bukan orang percaya. Saudara, kalau kau lagi ditekan seperti ini, kenapa kau tidak berpikir yang positif? Apa pikiran yang positif? Pikirannya adalah, yang nganggur banyak. Engkau kerja, pertahankan itu di situ. Amin. Jangan banyak. Kalau kau berkata gini, aduh kenapa ya aku punya uang sedikit, aku punya uang kurang segala macam gitu. Saudara, kenapa kau pikir yang negatif? Kenapa kau tidak pikir yang positif? Apa kau pikir yang positif? Aku mengucap syukur. Aku tidak seperti pengemis yang minta-minta. Memang aku kurang, tapi aku tidak kurang seperti dia. Dan kau tidak pernah akan bersungut-sungut di depan kita. Amin. Baru membuka ilustrasinya begini saudara. Saya dapat ilustrasi luar biasa. Dan saya diberkati waktu saya pelayanan di pasar. Di pesawat ada bukunya kan, ada buku majalah-majalah Lion saya. Di situ ada, selalu ada ilustrasi bagus. Ilustrasinya bagus begini, cocok ini. Ada suami istri lagi jalan-jalan kehujanan, gitu. Begitu lagi jalan kehujanan, gerimis, motor lewat. Langsung suaminya berkata, "Mah, enak ya naik motor daripada kita seperti ini kehujanan. Kalau naik motor, taruh kata kehujanan, tapi kan lebih cepat, nggak lebih lama kehujanan seperti kita. Enak ya naik motor, kalau punya motor enak gitu lah." Motor lewat. Begitu motor lewat, hujan makin gede. Dia duduk di bawah jembatan. Kemudian mobil pickup lewat. Kemudian dia berkata kepada istrinya, kalau kita punya mobil, enak ya, nggak usah lagi nunggu di bawah jembatan. Kita bisa sampai ke tujuan tanpa harus kehujanan. Mobil pickup lewat. Begitu mobil pickup lewat, di dalam mobilnya juga ada suami istri. Dan ada di situ. Jadi dia berkata, dicikat sama mobil BMW. Dia berkata, enak ya kalau punya mobil BMW, mobil mewah, nggak seperti kayak mobil kita,
pickup saya mogok lagi. Enak kalau punya mobil BMW, BMW lewat. Begitu BMW lewat, di dalamnya ada suami istri, ketemu dengan suami istri yang lagi jalan kaki. Coba ketemu Pak, namanya juga cerita. Jangan nanti udah naik motor, naik mobil, naik BMW, masa ketemu lagi dengan suami istri, namanya cerita. Jadi mereka yang naik BMW, suami istri, ketemu dengan laki perempuan suami istri yang jalan kaki kehujanan gitu. Di dalam suaminya berkata gini, mah lihat tuh suami istri yang lagi jalan-jalan kehujanan. Iya, kenapa Pak? Mereka mesra ya, gandengan tangan sambil menikmati hujan. Hebat seperti itu. Dan saya tanya kembali, saudara, yang bahagia siapa sih? Bingung. Yang bahagia siapa sih? Yang jalan kaki bilang enak kalau punya motor. Yang naik motor udah enak gandengan begini, dia berkata enak punya mobil. Dia pick-up, kalau udah nggak apa-apa. Yang itu dalam pick-up, aduh, kalau nggak puas mogok dulu di sini. Enak kalau gue punya BMW. Yang di BMW lihat lagi, enak ya. Kapan kita bisa jalan berdua pegangan tangan menikmati hujan? Mesra ya. Saudara mau di mana? Sebenarnya kebahagiaan itu sudah ada atau belum? Tidak melihat sudut pandangannya saja. Lihat sudut pandangannya. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan kau berkata, kapan gua kaya? Kapan gua punya ini? Kapan? Muntah darah. Percaya saja ya. Ada waktunya, amin. Bapak saya kasih Jakarta aja bingung. Mau ditaruh di mana anak saya cuma satu? Ditaruh di sini babak belur. Istri ditaruh di Ancol masuk angin. Mau ditaruh di mana? Dan waktunya Pak. Dia tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Dia pasti memberkati saudara dan saya. Kalau kau punya masalah, terang lihat dari sudut pandangan dia, bukan lihat dari sudut pandangan kita yang terbatas. Kau akan diberkati. Dan saat itulah kau berkata, aku mengucap syukur walaupun aku belum bisa melihat seperti apa yang aku inginkan, tapi yang pasti yang terbaik daripada engkau bagian saya. Amin. Yang kedua kita lihat Yohanes 2 ayat 23. Yohanes 2 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Kita bandingkan, oke? Karena melihat tanda-tanda yang diadakan, orang lumpuh, orang tuli, maka mereka percaya. Oke? Kenapa Tuhan tidak bisa mempercayakan dia? Mungkin kurang jelas di sini. Kita lihat, bandingkan dengan Yohanes, Pak. Yohanes 6 ayat 26 dan 27. Yohanes pasal 6 ayatnya ke-26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saudara, kenapa bisa miskomunikasi, misunderstanding? Kita percaya sama Tuhan, Tuhan tidak percaya sama kita. Karena yang pertama adalah satu, di antara itu adalah mujizat tadi. Kenapa tidak bisa ketemu antara dia dengan kita? Karena cara pandang yang berbeda. Kita melihat apa yang kelihatan, dia melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Kita tidak biasa melihat yang tidak kelihatan. Yang kita mau lihat adalah aku mau sekarang juga sehat, diberkati. Tapi Tuhan berkata belum waktunya. Tidak pernah terlambat. Ingat, aku pasti memberkati engkau. Oke, itu yang kita tidak sabaran. Itu yang pertama. Kedua, kenapa ada komunikasi yang selektif di sini antara Tuhan dengan kita? Saudara datang kepada Tuhan karena kau kenyang makan roti. Saudara datang kepada Tuhan karena melihat tanda-tanda, ada kuasa, ada mujizat. Oke, jadi dengan kata lain saya simpulkan, saudara datang kepada Tuhan karena saudara punya kebutuhan. Oke, seringkali saudara datang
punya kebutuhan. Lah Pak, kita kan perlu sehat. Iya, kita perlu sembuh. Iya, kita perlu sukses. Iya, kita punya kebutuhan. Iya. Tapi kebutuhanmu, kau fokuskan cuma satu, kebutuhanmu itu adalah untuk hidup di dunia ini. Tapi Tuhan mau bukan sekedar hidup di dunia, tapi hidup di surga kekal bersama Dia. Amin. Aku sakit datang, aku lemah datang, aku miskin datang, aku punya utang datang, gak salah. Kau punya kebutuhan, ya. Tapi coba lihat kebutuhanmu untuk sementara atau kebutuhanmu sampai ke sana. Ini harus kita lihat. Bukan sementara saja, tapi hidup kekal. Mungkin belum tahu kali. Saudara mau hidup kekal? Amin. Kita ulang lagi, ini udah waktu saya. Saudara mau hidup kekal? Amin. Hidup kekal itu apa sih? Ini beda. Kita punya kebutuhan kita hanya untuk hidup sementara di sini. Mazmur 90 ayat 10 berkata apa? 70? Paling banyak 80. Upahnya penderitaan. Oke? Kita orientasi, kita punya kebutuhan, boleh. Haleluya, nggak apa-apa, itu hakmu. Tapi Tuhan berkata, kebutuhanmu jangan semata-mata pikiran di sini, pikir juga yang di sana. Apa? Hidup kekal. Amin? Hidup kekal itu apa? Hidup selama-lamanya, nggak ada sakit penyakit, nggak ada problem, nggak ada masalah. Apakah hidup kekal? Saudara mau hidup kekal? Amin. Hidup kekal itu di surga atau di dunia? Surga. Sekarang apa ini? Mati aja. Apa itu? Sorry, maaf, jangan tersinggung. Hidup kekal di surga atau di dunia? Sebenarnya hidup kekal itu di surga atau di dunia? Saudara, kita lihat. Hidup kekal itu apa sih? Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal aja kita tidak tahu. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, Amin. satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Ada amin? Amin. Kalau kau kenal siapa Dia, kalau kau percaya kepada Dia yang luar biasa, Dia akan memelihara engkau. Bukan saja nanti di sana, Amin. sampai di sana. Amin. Amin. Kita bisa menikmati surga selagi kita masih di Dunia. Itu motor kita. Itu goal kita. Sudah tahu kan? Hidup kekal itu apa? Amin. Di mana hidup kekal itu? Yohanes 3 ayat 16. Kalau berkata hidup kekal di surga, kita lihat hidup kekal itu ada di mana? Di surga atau di dunia? Yohanes 3 ayatnya 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu di mana? Hidup kekal itu di mana? Di sini dan di surga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kau punya kebutuhan, ya. Tidak salah, tidak. Tapi jangan semata-mata hanya untuk di sini. Mulai berpikir sampai ke sana. Loh, kok bisa, Pak? Kita mulai selidiki hidup kekal. Cara pikir Allah yang punya hidup sampai ke sana, yang punya nilai, yang punya value, lebih daripada kita sekedar kebutuhan. Kita lihat, oke? Kalau saya tanya, kenapa saudara harus makan? Pikirnya dua. Cara mikir Tuhan dan cara mikir kita manusia. Kenapa kau harus makan? Mulai pikir dua. Saudara nggak pernah berpikir dua kan? Kenapa kau harus makan? Cara Tuhan berpikir begini. Kau harus makan supaya tubuhmu kuat, sehat. Dan oleh karena itu, makananmu harus yang bervitamin supaya bisa menggantikan semuanya, pulih kembali, kuat. Itu cara pikir Tuhan.
Karena dengan kekuatan kita bisa menjadi alat dari tangan Dia. Amin. Amin. Tapi kalau cara pikir kita makan kebutuhan, makan yang penting enak, makan sebanyak-banyaknya, makan asal jambret aja lah, nggak ada waktu. Vitamin bergizi, buat ada waktu, makan nasi. Makan apa? Supermie. Makan apa? Sikat aja. Makan pagi, siang, sore, jam berapa? Sekenanya aja, kapan gua sempatnya. Gitu dia. Cara pikirnya berbeda. Makan, cara pikirnya Tuhan. Makan, cara pikir kita. Gua lapar, yang penting enak. Begitu lagi makan, oh you can eat. Tuh perut jadi 3. Nggak mau rugi. Kamu tidak pernah berpikir bagaimana tubuh ini mengolah itu. Pikiran kita cuma ngadu. Sampaikan hilang. Pikiran cuma ngadu, gak mau rugi. Berbahaya, makan semuanya. Benar? Oke, saya tanya lagi. Belum kan? Soal 45 menit. Kita dipotong-potong nih. Kalau nggak bisa tidur. Tidur. Coba seorang mulai berpikir. Tadi kan makan. Oke? Cara Tuhan kita kebutuhan. Tidur. Kalau menurut Tuhan tidur gimana? Kamu harus istirahat. Ini barang nggak bakalan bisa diforsir terus. Jadi itu mutlak. Kebutuhan tidur itu mutlak. Supaya apa? Sehat, panjang umur, kan? Tidur. Kenapa kita tidur? Kebutuhan kita. Yang kita olah sekarang dari sudut pandang manusia. Karena itu kebutuhan. Kenapa kau tidur? Yang ngantuk. Kalau nggak ngantuk, kalau bisa nggak tidur. Kalau lagi ngejar target, ngantuk, extra jos, bapak, kopi pakai garam. Karena apa? Supaya kejar target. Tidur itu jadi hambatan. Kita berpikir karena kebutuhan kita. Ini tidur menghambat kita. Tapi di mata Tuhan, kau tidak merawat tubuhmu, itu adalah baik Allah. Kau harus tidur, kau harus istirahat. Seminggu boleh 7 hari. Tapi 6 hari kau kerja, 1 hari istirahat. Itu Tuhan. Tapi pilihan kita apa? Kebutuhan. Beri objek. Malam jadi pagi jadi malam. Kaki jadi tangan jadi kaki. Terserah pokoknya uang. Dan kalau kau teruskan seperti ini, apakah kau dapat uang? Atau kau dapat penyakit? Penyakit. Kebutuhan. Kalau kita berdasarkan kebutuhan, itu yang akan terjadi. Sekarang saya tanya. Oh, tahu kenapa kali, Pak? Kebutuhan. Ibu bilang kebutuhan. Kenapa kawin? Lihat pandangan Allah dan pandangan kita. Kenapa jadi bercerai? Perkawinan itu. Karena pandangan berbeda. Pandangan Tuhan. Dua menjadi satu. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan, dan saling menyelamatkan. Amin. Tapi kalau kebutuhan kita, namanya juga tua.